Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you banget yang udah selalu setia. Gue yang udah subscribe channel gue, thank you banget. Dan thank you banget yang udah nonton video gue sampai komen dan like, thank you banget. Malam ini gue pengen buat video terkait tanya jawab. Enak atau enggak sih jadi tenaga ahli atau PPNPN? Kenapa gue buat video ini? Gue mau mengedukasi buat kalian semua, buat lo semua yang nggak tahu tenaga ahli, enak nggak sih jadi tenaga ahli atau PPNPN? Terus kredibilitas gue tuh apa buat video ini? Kayaknya gue enaknya kita langsung ke slide selanjutnya kali ya, buat ada disclaimer. Oke, ini adalah disclaimer gue. Jadi, Jadi, mohon maaf banget kalau kualitas konten ini nggak bagus karena konten gue itu dibuat pakai PPT, Zoom, handphone, kamera Google Pixel, dan laptop seadanya. Gue ini bukan ahli hukum atau teori, jadi konten ini didasarkan pengalaman saya sebagai pembuat kontrak di sebuah instansi pemerintah. Konten ini dibuat 2 jam kerja ya, jadi kalau ada yang protes, oh lu kerja tapi kok buat konten? Enggak, ini pure dibuat 2 jam kerja. Terus yang keempat, konten ini nggak akan memberitahukan dokumen kontrak seutuhnya secara telanjang, karena dokumen negara itu nggak bisa seenaknya di-share kayak gitu di konten apapun. Dan konten ini nggak melarang lo mau jadi PPNPN kayak mau jadi pegawai tidak tetap kayak atau mau jadi tenaga ahli kayak, tapi konten ini bertujuan untuk supaya lo lebih strategis dalam memilih pekerjaan. Jadi kalau misalkan lo punya pekerjaan tetap tapi lo memilih jadi PPNPN atau tenaga ahli, itu hak lo. Atau lo mau jadi karyawan tetap di perusahaan lo sekarang, tapi lo nggak mau jadi PPNPN atau tenaga ahli, itu hak lo juga. Jadi ini adalah sebuah video edukasi atau informasi lah, supaya buat lo semua yang punya status karyawan tetap atau lo sebenarnya pinter banget, kayaknya lu nggak perlu jadi PPNPN atau tenaga ahli gitu loh. Karena apa? Karena menjadi PPNPN dan tenaga ahli itu statusnya tuh nggak tetap. Terus kenapa nggak tetap? Nah, ini akan gue bahas di konten ini sih. Nah, ini apa aja sih yang disebut PPNPN atau PPK? Sebenarnya gue pernah bahas ini ada di video gue yang paling pertama bahas soal PPNPN atau tenaga ahli. Jadi perbedaan tenaga ahli dan PPNPN itu gue pernah bahas. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue pernah membaca draft undang-undang ASN, karena awalnya di UU ASN itu tenaga ahli itu dimasukin poin pertama. Jadi kan ASN itu terbagi 2 tuh, PNS dan juga PPNPN atau PPT lah kalau nggak salah itu PTT pegawai tetap. Nah, di PPNPN ini dibagi beberapa macam pada saat RUU ya. Pertama adalah tenaga ahli, kedua adalah tenaga teknis, ketiga tenaga analisa, keempat adalah tenaga mendukung, kelima kalau nggak salah itu driver sama satpam kalau nggak salah termasuk. Nah di sini yang di PPT gue, jadi PPNPN itu lo bisa baca lah. Ada pegawai pemerintah dan pilihan kerja, ada staf khusus atau staf ahli non pegawai negeri pada kementerian negara atau lembaga atau bla 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 lembaga ternyata bidang PTT atau pegawai tetap, dosen atau guru tetap, satpam, pengudi, fungsi prabakti bla 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 pada saat bla bla bla, dan pegawai non pegawai negeri yang penghasilannya belum sempat dari istilahnya instansi pemerintah lah gitu. Jadi segala intinya aja dari 6 poin yang gue sebutin ini, statusnya tidak tetap. Jadi kalau misalkan lo pinter banget, lo punya pekerjaan tetap, please banget, lo tetap pertahankan kepintaran lo itu, lo tetap pertahankan status kerja lo itu, karena menjadi PPNPN atau tenaga ahli itu nggak enak karena statusnya tidak tetap. Gue kenapa ngomong panjang lebar gini supaya lo semua bisa baca 6 poin yang ada di slide yang gue buat. Semoga lo bisa baca ya. Kalau misalkan gue udah melanjut slide ini, lo post aja biar lo baca, lo screenshot, lo kasih tahu ke orang bahwa nggak enak tuh gitu tenaga ahli atau PPNPN kayak gitu. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Nah, ini gaji PPNPN atau pemerintah non pegawai negeri. Didasarkan adalah undang-undang ASN nih.
Jadi undang-undang ASN yang sudah disahkan itu ada 3 kriteria: tenaga teknis, analisa, dan administrasi nih. PPNPN ini gue pernah bahas di video pertama gue tentang perbedaan tenaga ahli dan PPNPN. Dan gajinya itu sesuai dengan 3+1 kriteria itu. 3+1 itu apa? 3 kriteria ini adalah tenaga teknis, tenaga analisa, tenaga administrasi, dan keempat driver dan satpam. Yang poin 4 ini, gue bukan ahli PPBJ ya, atau pengadaan barang dan jasa. Yang nomor 4 ini, driver dan satpam, biasanya ada dua kriteria. Misalnya driver dan satpam ini rekomendasi dari orang, karena driver ini punya pengalaman jadi driver selama ini, atau misalkan perusahaan ini 3 tahun atau 4 tahun jadi driver di perusahaan A. Begitu dia satpam, dia pernah menjadi satpam selama 5 tahun pengalamannya, walaupun driver dan satpam itu tidak punya istilah pihak ketiga atau perusahaan yang fasilitasi dia supaya kerja di instansi pemerintah, tapi minimal mereka punya pengalaman dan mereka berhak untuk jadi PPNPN selama lowongan tersedia di instansi perusahaan, instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah di situ. Dan instansi pemerintah daerah dan pusat itu bukan hanya punya lowongan, tapi juga punya anggaran yang bisa menggaji kalian ketika kalian menjadi tenaga teknis, tenaga analisa, administrasi, driver, dan satpam. Dan yang perlu saya garis bawahi adalah gaji sesuai dengan pengalaman dan anggaran tersedia di masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah, dan sesuai UMR masing-masing provinsi, kabupaten, kota ya. Ini kalau misalkan yang lo baca slide gue ini, kok yang di slide gue ini dengan kenyataan tuh berbeda. Iya, karena yang kalau lo baca tulisan di NB ini, anggaran di setiap instansi pusat daerah tuh berbeda. UMR masing-masing provinsi dan kabupaten kota itu berbeda. Misalnya, instansi kementerian, misalnya ini ya, Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan pemerintah daerah Jawa Barat, itu berbeda. Secara nama instansi itu berbeda. Yang satu kementerian, yang satu pemerintah provinsi Jawa Barat. Secara nama instansi berbeda, otomatis secara anggaran berbeda, secara UMR beda. Jadi kalau misalkan masing-masing gaji itu berbeda, ya boleh dianggap wajar karena anggaran masing-masing tiap instansi itu berbeda ya. Jadi selama gue ngomong kayak gini ya silakan lo pause supaya lo bisa baca lebih lanjut ya. Kita next. Nah, waktu itu ada yang sempat nanya di komen video gue. Pertanyaannya adalah, kalau nggak ada di website atau sosmed, apa harus datang langsung ke kantor pemerintah yang ingin kita lamar? Jawabannya ya kayaknya sih lo nggak usah datang ke kantor itu ya. Karena apa? Karena sekarang kan teknologi sudah maju nih. HP sudah smart nih, otomatis HP sudah smart, usernya juga smart dong. Jadi ketika lo pengen tahu lowongannya apa yang tersedia di instansi pusat dan instansi daerah, ya lo cuma cukup buka website atau sosial media masing-masing pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena kalau misalkan nggak ada pengumuman lowongan PPNPN atau tenaga ahli, ya kalau misalkan di website atau sosmed itu tidak ada lowongan sama sekali, berarti tidak buka lowongan. Karena apa? Pertama, tidak ada kebutuhan terkait penyediaan terkait tenaga ahli dan PPNPN, yang pertama. Dan kedua, tidak ada anggaran untuk penyediaan jasa tenaga ahli dan PPNPN. Dan juga sekarang kan era keterbukaan informasi publik nih, jadi publik publik itu sebenarnya harus tahu apa aja kebijakan pemerintah, apa aja informasi dari pemerintah, dan apa aja lowongan yang dibuka oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi intinya aja, kalau misalkan lo pengen tahu informasi terkait lowongan PPNPN atau tenaga ahli, ya lo tinggal kepoin aja tuh website atau sosmed masing-masing pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sampai situ udah clear ya. Kita next. Terus apa sih dasar hukum proses pencairan gaji tenaga ahli atau PPNPN? Kalau tenaga ahli kayaknya gue kurang tahu ya, tapi kalau yang misalkan statement banget itu pembayaran gaji PPNPN, kayaknya sih jawabannya adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pembendaharaan Nomor 31/PB/2016. Jadi lu tinggal buka aja deh
PDF-nya ini di Google. Jadi Peraturan Direktorat Jenderal Pemeliharaan nomor 31/PB/2016. PDF-nya di situ menjelaskan tentang pembayaran gaji PPNPN seperti apa, proses dari awal sampai akhir. Sepengalaman gue sih, gaji PPN itu nggak akan tepat waktu tanggal 1 ya. Tapi sekarang sih sudah ada dasar hukumnya. Mudah-mudahan dasar hukum ini berjalan dengan baik dan adil. Terus gimana sih alur proses pencairan gaji tenaga ahli atau PPNPN? Ini saya menjelaskan secara sederhana ya. Karena kan kembali ke disclaimer yang awal, gue bukan ahli hukum, gue bukan ahli teori, gue cuma men-share pengalaman yang pernah gue jalani sebagai pembuat kontrak di instansi pusat. Jadi yang pertama adalah laporan harus dibuat masing-masing tenaga ahli atau PPNPN. Nah, ketika laporan itu sudah dibuat, maka tanda tangan itu harus ditandatangani oleh tenaga ahli atau PPNPN yang bersangkutan. Setelah tenaga ahli dan PPN itu sudah tanda tangan, maka pejabat pembuat komitmen atasan terkait akan menandatangan sebagai persetujuan gaji itu akan cair. Yang kedua, termin dikeluarkan oleh bagian keuangan. Harus ditandatangani tenaga ahli atau PPN yang bersangkutan, pejabat pembuat komitmen dan atasan masing-masing. Nah, setelah laporan kerja itu sudah jadi, maka laporan kerja itu akan dilampirkan di termin. Setelah laporan gaji dan termin sudah clear dibuat, sudah di-print, sudah tanda tangan oleh masing-masing pihak, maka SPP surat perintah pembayaran kalau nggak salah dan surat perintah membayar itu di-print oleh bagian keuangan masing-masing dan dikirim ke KPPN yang terdekat. Lalu apa saja yang dikirim dari bagian keuangan ke KPPN ya SPP dan SPM doang, karena termin dan laporan kerja itu hanya untuk internal masing-masing instansi pemerintah aja. Karena itu cuma istilahnya pengen tahu lah output tenaga ahli atau PPN itu seperti apa. Nah, setelah SPP dan SPM ke PPN, maka setelah SPP dan SPM itu sudah diterima KPPN, maka SPP dan SPM itu akan diterima KPPN dan KPPN akan mengirim ke bank masing-masing. Habis itu clear ya. Kalau misalkan lo belum clear ya lo pause aja. Kalau misalkan lo awam ya nggak masalah, gue nggak masalah supaya mengerti. Tapi minimal lo pernah baca saat ini atau minimal lo pernah nonton video ini. Kita next ya. Nah ini pertanyaan yang paling lo semua harus tahu nih. Enak atau enggak sih jadi tenaga ahli atau PPNPN? Nah jawabannya adalah enaknya. Satu, gaji bisa lebih tinggi daripada tempat kerja sebelumnya. Nah, gue jelasin satu-satu ya. Misalnya lo kerja di swasta nih, misalkan gaji lo 2,5 juta, tapi lo berminat kerja jadi tenaga ahli atau PPPN karena ada lowongan di instansi A nih, dan kayaknya skill lo dan pengalaman lo sesuai dengan lowongan yang tersedia di instansi tersebut. Maka misalkan gaji di kantor lo sebelumnya 2,5 juta, ketika lo masuk jadi PPNPN atau tenaga ahli di instansi terkait itu, gaji lo bisa naik jadi 3,5 juta atau 4 juta, tergantung dasar pendidikan lo dan dasar pendidikan, skill dan pengalaman lo. Dan yang kedua, enaknya kalau jadi tenaga ahli atau PPNPN, ya kalau dapat atasan baik, kalian pasti enak jalanin. Karena kalau misalnya pekerjaan sesulit apapun, kalau misalkan atasan nggak enak, ya ibaratnya ya kalau misalkan lo makan pizza tapi di tempat kotor, di tempat kumuh, maaf nih ya, itu akan terasa nggak nyaman. Tapi kalau misalkan lo makan tahu tempe tapi di tempat enak, nyaman, terus orang pada nggak ngerokok, ya itu akan jadi enak jadinya ketika lo makan, walaupun itu cuma makan tahu tempe. Yang ketiga, enaknya jadi tenaga ahli atau PPPN. Biasanya masing-masing instansi pusat dan instansi pemerintah daerah itu ada anggaran perjalanan dinas ke kota, ada anggaran namanya rapat di hotel atau rapat RDK. RDK itu ya lo harus pulang 12 jam setelah jam masuk, misalkan jam masuk ke jam 8 pagi. Otomatis lo pulang dari RDK tuh absennya harus jam 8 malam. Nah, lo dari enaknya ya, terus nggak enaknya jadi tenaga ahli atau PPNPN. Pertama adalah status pekerjaan lo tidak tetap.
Jadi kapan aja kontrak lu bisa diancam diputus. Dan ketika misalkan tahun kontrak lo pertama dan kedua itu masih diperpanjang, kontrak ketiga keempat belum tentu diperpanjang, tergantung atasan lo itu, atasan dan juga ketersediaan anggaran di instansi itu. Terus yang kedua, kalau dapat atasan yang baik ya, kayaknya jadi nggak enak. Ya kalau misalkan pekerjaan santai, tapi ketika lu bekerja lu dapat atasan yang nggak enak, otomatis pekerjaan yang dijalankan juga nggak enak, karena kan atasnya nggak enak, bawel, rewel, terus ngasih target pekerjaan tuh nggak jelas. Terus yang ketiga, kalau di kontrak tidak mencantumkan hak dan kewajiban kamu, pekerjaan kamu pasti di-push, habis-habisan dipecut, habis-habisan tanpa waktu jam kerja yang pasti, dan kamu pasti akan dikasih kerjaan di luar jam kerja. Misalkan gini, kalau misalkan lo baca pertama-tama ketika lo sudah lulus ujian lisan maupun tulisan sebagai PPNPN atau tenaga ahli, ya lo baca dulu kontraknya sebelum lo tanda tangan. Kalau misalnya lo baca di kontrak itu tidak ada misalkan hak lo dapat gaji segini, terus fasilitas apa yang lo dapat, terus kewajiban apa yang misalkan lo harus penuhi, misalkan datang jam segini, pulang jam segini, terus misalkan lo berhak untuk bekerja hanya di dalam jam kerja, ya kalau misalkan ada hak dan kewajiban yang gue sebutin tadi ya lo terima. Tapi kalau misalkan tidak ada tulisan bahwa jam kerja lo dari jam 8 sampai misalkan jam 4 sore, ya mendingan lo tolak, karena ketika tidak ada hak dan kewajiban tertulis di kontrak, atasan lo bisa semena-mena nyuruh di luar jam kerja, nyuruh kerja itu habis-habisan, jadi seenak ide atasan lo. Dan rawannya yang nomor 3 ini, kalau misalkan tidak ada hak dan kewajiban lo di kontrak lo, kalau misalkan BPK itu memeriksa kontrak secara tertulis dan BPK itu menginterview salah satu tenaga ahli, kemungkinan akan kena temuan. Karena apa? Karena jam kerja, hak dan kewajiban tenaga ahli dan apa namanya, tenaga ahli PPN itu sebenarnya sudah tercantumkan, ada suatu aturan ya kalau nggak salah, kalau sekarang sih gue nggak tahu. Tapi yang pasti hak dan kewajiban kita sebagai pekerja, mau kita sebagai pekerja tetap atau tidak tetap, itu ada dasar hukumnya. Jadi nggak seenak udah kita disuruh kayak gitu. Oke, kita next ini apa sih yang lupa. Nah terus ini yang sering buat orang terjebak mau jadi PPNPN atau tenaga ahli. Apakah PPNPN atau tenaga ahli akan jadi PNS? Jawabannya ya enggak akan lo jadi PNS. Kenapa? Karena menjadi PNS itu lo harus mengikuti ujian si PNS. Jadi lo harus melewati nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar bla 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 bla. Oke, pokoknya lo harus melewati nilai ambang batas seleksi PNS kayak gitu. Dan dasar hukumnya adalah Permen RB nomor 24 tahun 2018. Jadi jangan mau dibohongi kalau PPNPN atau tenaga ahli akan jadi PNS, karena pengangkatan jadi PNS itu ada salah satu syarat sederhana adalah lo harus melewati ambang batas nilai seleksi ujian CPNS lah, sederhananya begitu ya. Jadi gue belum pernah baca ada pengangkat surat apa dasar hukum undang-undang kayak peraturan pemerintah kayak peraturan presiden kayak peraturan menteri kayak terkait pengangkatan PPNPN atau tenaga ahli jadi CPNS, itu nggak ada dan gue nggak pernah baca. Tapi kalau misalkan lo pernah baca ada dasar PPN atau tenaga ahli akan jadi PNS, tolong kasih tahu gue di kolom komentar. Setahu gue nggak ada aturan yang mengatur tentang PPNPN dan tenaga ahli itu dia akan jadi PNS, itu nggak ada. Yang gue pernah baca itu nggak ada. Jadi ini adalah poin nomor 1 yang membuat banyak orang terjebak jadi tenaga ahli atau jadi PNS. Jadi kalau misalkan lu berpikir jadi PPNPN atau jadi tenaga ahli di sebuah instansi akan jadi PNS, no man, stop pikiran lo itu.
tolong baca ini baik-baik karena itu akan menjebak lu. Lo digaji sekian besar, itu adalah ilusi gaji lu. Lo akan kena jebakan Batman. Kalau lo punya pekerjaan tetap, mendingan bertahan aja di pekerjaan tetap itu. Jadi lo harus tanya-tanya orang yang apa istilahnya kayak gue lah. Kalau orang tua gue tuh udah puluhan tahun bekerja sebagai di instansi pemerintah lah. Dan gue juga bertahun-tahun jadi bekerja di instansi pemerintah tuh nggak pernah membaca ada pengangkatan PPN atau tenaga ahli jadi PNS. Itu nggak ada. Setahu gue sih nggak ada. Tapi kalau misalkan lo merasa ada, tolong taruh aturan hukum pengangkatan PPN atau tenaga ahli jadi PNS ya. Ya sih itu aja sih. Thank you ya yang udah nonton. Thank you udah nonton. Kalau kamu suka video ini, silakan di like dan share ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.